materi tersebut. Jadi untuk 2 atau 3 minggu ke depan saya akan menyampaikan materi mengenai yang berkaitan dengan serat, gitu ya. Oke. Saya akan langsung untuk share screen. Silahkan nanti jika ada hal-hal yang penting bisa Anda catat sendiri, karena nanti untuk PPT yang saya berikan kepada Anda seperti PPT yang kemarin, ini hanya poin-poinnya saja ya. Jangan lupa untuk presensi OCW bisa diisi ya. Pastikan kalau Anda sudah ter-record semuanya, jadi tidak tidak ada yang ketinggalan absen. Share screen saya sudah tampak ini? Halo, sudah ya? Oke. Materi saya hari ini adalah serat alam. Ya, serat alam. Anda sebelum mata kuliah ini, pengetahuan bahan, apakah sudah pernah mendapatkan pengetahuan mengenai hal ini? Mungkin yang dari SMK atau mungkin dari mata kuliah lain, pernah ada yang sedikit menyinggung mengenai perihal serat alam ya? Sudah pernah belum? Sudah pernah, Bu. Di semester Sudah ya, oke. Oke, kalau sudah nanti mungkin saya akan menjelaskannya agak cepat karena Anda sudah tahu ya, paling tidak Anda sudah tahu jenis-jenisnya. Jadi nanti untuk detail mungkin nanti ini bisa Anda catat sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing gitu. Jadi berbicara mengenai serat alam itu adalah serat yang seperti apa? Nah, coba ada yang bisa berpendapat di sini. Silahkan. Yo, katanya sudah pernah mendapatkan mengenai serat alam. Ayo, siapa ini? Silahkan disebutkan namanya. Nama saya Arum Jayati, C092227. Iya, silahkan Arum. Serat alam itu serat yang berasal dari lingkungan sekitar, kayak semisal tumbuhan, hewan, terus yang ada di mungkin di bumi, kayak misal serat apa itu namanya? Apa? Mineral itu bisa ya, mineral. Ya, jadi kandungan bumi yang berupa mineral itu juga bisa masuk ke klasifikasi serat alam. Oke, baik, terima kasih Arum ya, betul sekali. Untuk serat alam itu memang adalah serat yang dia berasal dari mana? Dari dalam bumi bisa, kemudian dari hewan atau dari tumbuhan. Nah, serat alam di sini kalau Anda melihat dari tabel yang saya berikan, di komposisinya ini semua serat alam ya, semua serat alam yang berasal dari tanaman ya. Kalau ini di bagian kolom sebelah kiri, ini ada nama tanamannya ya, nama seratnya. Kemudian yang kolom bagian tengah ini adalah sumbernya, dia berasal dari bagian tanaman yang apa gitu ya, misalnya bijinya, atau bisa jadi tangkainya, atau bisa jadi daunnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah komposisinya. Dia komposisinya tersusun dari apa begitu ya. Nah, di sini kalau Anda amati di bagian kolom sebelah kanan yang tentang komposisi, ini semuanya serat yang berasal dari tumbuhan itu komposisinya adalah merupakan selulosa. Ya, selulosa dari tumbuhan. Itu kalau dulu Anda waktu sekolah mungkin SMP atau mungkin SMA gitu ya, dapat pelajaran biologi. Nah, biologi itu kan Anda mempelajari mengenai ada yang ini ya, materi mengenai tumbuhan begitu ya. Nah, di sana disebutkan bahwa tumbuhan itu dia punya serat selulosa yang dia dikandung di entah itu batangnya bisa, entah itu daunnya bisa, entah itu
ini apa namanya bijinya atau mungkin serat di dalam batangnya itu kan ada serat. Nah, itu semua dari bagian tumbuhan ini tersusun dari yang namanya selulosa ini. Nah, selulosa inilah yang dia dapat susunannya itu nanti dapat digunakan sebagai bahan baku dari serat. Itu. Nah, untuk tumbuhannya itu sendiri ada banyak sekali di sini. Misalnya ada kapas, ya, yang paling populer gitu ya, itu adalah kapas. Kapas, kemudian ada kapuk. Nah, kapuk mungkin Anda nanti coba ya, tolong dibedakan antara kapas dengan kapuk. Karena kapas dan kapuk ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi kadang orang menyangka bahwa kapas dan kapuk. Nah, kalau kapas itu kan, kalau orang Jawa gitu kan nyebutnya kapuk ya ini. Tapi maksudnya itu adalah kapas, misalnya kapas yang Anda gunakan untuk membersihkan wajah itu kapas kecantikan gitu ya. Kadang orang menyebutnya itu bukan kapas, tapi itu adalah kapuk gitu. Atau mungkin yang diisikan di bantal Anda itu. Nah, di bantal Anda itu bukan kapas, tetapi itu yang namanya kapuk, itu yang diisikan di bantal Anda itu kapuk ya. Lalu ada linen, kemudian ada goni, lalu ada hem, rami, sisal, sabut kelapa, dan ada pina atau yang berasal dari daun tumbuhan nanas. Nah, oke. Masuk ke slide berikutnya. Nah, selulosa itu sebenarnya adalah apa? Selulosa ini merupakan senyawa organik yang paling umum ada di bumi. Nah, molekulnya ini kalau kita bicara tentang kandungannya, sebenarnya bukan tanah kita, tetapi ini bisa Anda gunakan sebagai pengayaan ya. Kandungannya ini terdiri dari karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Ya, dia ditemukan di dalam kandungan selnya, itu sel dari tanaman ya, material tanaman ini mengandung 3 hal ini, ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen gitu. Seperti halnya mungkin sel di tubuh kita juga pasti kan ada kandungannya ya. Ini sama. Lalu di sini ada sekitar 33% dari semua materi tanaman ini mengandung yang namanya selulosa ini. Ya, sisanya itu nanti terbagi dari kandungan zat-zat yang lain. Contoh, misalnya isi selulosa dari kapas ini misalnya adalah 90% dan dari kayu adalah 40 hingga 50%. Jadi maksudnya di sini adalah pada umumnya begitu ya, pada umumnya material tanaman itu mengandung selulosanya itu sekitar 33% pada umumnya, tetapi ada beberapa tanaman-tanaman tertentu atau setiap jenis tanaman ini dia punya kandungan yang bervariasi gitu. Misalnya kalau di sini kapas itu kandungan selulosanya ini sangat tinggi, yaitu hingga mencapai 90%. Kemudian kalau kayu ini selulosanya adalah 40 hingga 50%. Nah, jadi semakin tinggi zat selulosanya, ini tanaman ini nantinya punya kemungkinan yang besar dijadikan sebagai bahan baku dari tekstil. Kira-kira begitu. Nah, selulosa ini tidak dapat dicerna oleh manusia karena hanya dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase ya. Jadi ada hewan yang dia punya enzim selulase, inilah yang dia dapat mencerna selulosa. Jadi selulosa ini jangan dimakan ya, karena kita tidak bisa mencerna zat selulosa ini. Yang pertama dan yang paling umum, yang paling populer dari serat alam ini adalah kapas, karena kapas ini paling banyak dibudidayakan sebagai serat bahan baku pakaian gitu. Jadi kapas ini banyak sekali dibudidayakan sebagai bahan baku tekstil, bahan baku untuk pembuatan kain. Kapas ini berasal dari bagian mana? Kapas ini
ini berasal dari bagian tumbuhan yang berupa biji buah atau di sekitar biji tanaman kapas. Ya. Tanaman kapas ini atau kapas ini dia terdiri dari serat tunggal, bentuknya itu memanjang dan datar, kemudian bentuknya itu bengkok, kalau di mikroskop ini berongga gitu ya, dan di dalamnya ini punya struktur yang membentuk seperti pita gitu ya. Jadi struktur yang membentuk seperti pita itu bentuknya itu semacam agak pipih begitu ya. Jadi tidak bulat sempurna, tetapi ada sedikit pipihnya begitu, maksudnya adalah yang seperti pita ini. Nah, kalau Anda mau mengamati serat kapas ya, serat kapas itu dari mana yang paling mudah itu kalau misalnya Anda punya baju gitu ya, kemudian baju Anda sudah agak lama dipakai, agak lama Anda gunakan, lalu di atas permukaan kainnya pada baju Anda itu, dia keluar semacam serat-serat gitu ya, jadi kayak ada bulu-bulu halus yang dia keluar dari baju Anda gitu. Nah, itu adalah serat kapas yang dia sudah mulai lepas dari mungkin dari pilinannya ya, karena kalau baju ini kalau misalnya baju itu ditenun kan dia harus ada pilinan. Nah, jadi serat kapas ini lama-lama ada beberapa yang biasanya terlepas dari struktur benangnya. Nah, lepasnya serat kapas ini karena bisa jadi beberapa faktor gitu ya. Yang salah satunya adalah karena serat kapas ini dia adalah serat yang pendek. Sebenarnya dia seratnya adalah pendek gitu. Nah, sehingga ketika serat itu dia diameternya pendek, itu punya kemungkinan yang besar dia bisa lebih mudah lepas dari ikatan antar seratnya tuh, daripada serat yang dia strukturnya itu adalah serat panjang tuh. Nah, yang paling mudah lagi yang bisa Anda amati dari serat kapas itu, kalau yang misalnya ini yang ciwi-ciwi ini kan biasanya membersihkan muka ya. Ini membersihkan muka itu kan Anda pakai kapas kecantikan. Nah, di kapas kecantikan itu dia serat kapasnya cara pengemasannya di kapas kecantikan itu adalah dengan metode apa yang 2 minggu yang lalu sudah kita bahas, yaitu metode non-woven. Ya, non-wovennya itu adalah metode apa? Masih ingat kemarin yang dipres seratnya ada metode fusing ya kira-kira. Jadi serat itu diberikan semacam panas yang tinggi sehingga serat tersebut kemudian dia bisa padat gitu ya, lebih padat. Nah, yang di kapas kecantikan Anda itu menggunakan metode seperti itu. Ya, jadi makanya kapas itu padat, tetapi di kapas kecantikan ini kalau Anda amati dia padat, namun masih bisa Anda bagi-bagi gitu ya, masih bisa dibelah-belah begitu, sehingga dia bisa membentuk bagian-bagian yang lebih kecil gitu sesuai dengan kebutuhan penggunaan kalian. Misalnya Anda membutuhkan seberapa gitu, Anda bisa membagi itu. Gitu. Jadi bisa di sobek-sobek gitu ya, bisa di cubit kecil-kecil gitu, karena dia seratnya itu adalah hanya dipres saja gitu, tidak menggunakan bahan perekat ya, dia hanya dipres, diberikan tekanan uap tinggi sehingga dia lebih padat gitu. Tapi ada juga yang kapas yang dia tidak melalui proses itu, misalnya kapas-kapas yang digunakan pada bidang kedokteran. Nah, kalau Anda amati kapas kesehatan itu yang biasanya dijual di apotek-apotek, itu bentuknya kan dia tetap seperti gumpalan-gumpalan awan berwarna putih gitu ya. Nah, karena di sana tidak melalui proses pemadatan ini. Jadi memang kapas hanya dibersihkan saja, kemudian setelah dibersihkan disterilkan karena ini untuk industri kesehatan gitu ya, harus steril. Setelah disterilkan kemudian dia dikemas dalam kemasan tertentu. Nah, silahkan
Kalau Anda ingin mengamati biji kapas itu seratnya panjang apa, silahkan Anda bisa mengamati dari contoh tadi, bisa dari kapas kecantikan dan bisa juga dari kapas kesehatan gitu ya. Nah, di sini untuk karakteristik dari kapas, yang pertama dia punya kekuatan yang cukup hingga baik. Tuh. Lalu dia punya elastisitas yang rendah, jadi kapas ini tidak melar. Ya, kapas tidak melar. Kalau Anda mendapatkan kain atau pakaian yang di situ dikatakan 100% kapas, tetapi dia melar, artinya kain itu kemungkinan dibuat dengan konstruksi, ya konstruksi yang dia memungkinkan bahwa kainnya itu bisa melar. Nah, kemarin konstruksi yang memungkinkan kainnya itu bisa melar adalah dengan konstruksi apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak konstruksi yang memungkinkan serat itu bisa melar? Yo. Pengerutan itu ya, Bu? Bukan pengerutan. Kemarin kan kita sudah bicara tentang ada pertenunan, kemudian ada metode selain pertenunan. Nah, saya akan menjelaskan bahwa ada metode yang metode silang itu bukan, Bu. Silang itu apa? Metode apa yang dia memungkinkan kainnya itu bisa mulut, padahal bahannya itu bukan bahan yang elastis. Jadi kita tidak menggunakan bahan latex misalnya, tidak menggunakan bahan dari karet, tetapi itu bisa memungkinkan kain itu meregang, itu bisa mulur. Apa? Pakai metode apa kemarin? Metode jalinan ya, Bu? Ya, metode terus jeratan. Ya, jalinan dan jeratan. Nah, dua metode itu adalah metode yang dia memungkinkan kainnya itu bisa punya elastisitas. Kalau pertenunan itu tidak mungkin kainnya itu bisa punya elastisitas ya kalau bahannya tidak diberi campuran yang melar. Nah, tapi kalau metode jalinan ini atau jeratan ini dia memungkinkan kainnya itu punya ruang untuk benangnya itu punya ruang untuk dia bisa bergerak gitu ya. Jadi contohnya itu kemarin kan apa? Contohnya kainnya. Anda punya kain kaos ya, kaos Anda itu kan dia melar kan ya. Meskipun di dalam strukturnya itu dikatakan bahwa dia 100% katun, ya katun ini tidak melar, elastisitasnya dia rendah, nggak bisa melar. Kalau kita lihat dari kandungan seratnya. Tetapi ketika katun ini dibuat dengan metode kemarin jalinan atau metode jeratan yang dia memungkinkan untuk memungkinkan dia terbentuk ruang antar benangnya, maka kain atau tekstil yang dihasilkan itu dia bisa melar. Ya, seperti contohnya adalah kaos. Ya, kaos yang Anda gunakan itu t-shirt Anda itu kan bisa agak melar. Ya, dia bisa agak melar, Pak. Meskipun tidak banyak ya, tetapi itu ada elastisitasnya. Ya, apalagi nanti kalau sudah Anda pakai lama, saking Anda favoritkan itu t-shirt gitu ya, lalu Anda sering cuci dengan manual maupun dengan apalagi dengan mesin cuci, itu nanti kalau Anda lihat bentuk dari kaosnya, itu kaos Anda itu pasti bentuknya udah nggak terbentuk lagi gitu ya, udah gelambir ke kanan ke kiri gitu ya. Karena itu tadi dia kan karena elastis kemudian tertarik-tarik oleh kekuatannya dari mesin cuci ini sehingga dia membuat si kain ini bentuknya berubah ya gitu. Nah, kemudian kapas ini kurang tangguh dan rentan terhadap kerutan. Nah, maksudnya gimana ini? Apakah dia karena penuaan dini kemudian kapasnya berkerut gitu? Tentunya karena kenapa kok kapas ini rawan kerutan ya, rawan kerutan itu karena kandungan dari si selulosanya sendiri gitu ya. Selulosanya ini kan adalah bahan yang
bahan yang dia memang ini ya mudah sekali untuk nekuk gitu ya seratnya ini gampang sekali untuk nekuk, kemudian dari sisa tekuannya itu, nah serat ini nanti akan menghasilkan semacam tiras ini tadi, kerutan gitu ya, rentan sekali dia berkerut, jadi kena sedikit misalnya kena tekanan begitu ya, terkena tekanan misalnya kaos Anda yang 100% katun itu dipuntir gitu ya, kemudian puntirannya itu dibuka. Puntirannya dibuka itu nanti akan menghasilkan semacam garis-garis kerutan gitu ya. Nah, yang kandungannya kapas itu pasti seperti ini. Memang karakter dari seratnya itu, serat kapasnya ini adalah, yaitu tadi, serat kapasnya ini mudah sekali dia untuk tertekuk gitu. Nah, lalu karakter yang selanjutnya adalah dia sifatnya adalah nyaman dan lembut ya. Maka dari itu kapas ini amat sangat sering digunakan sebagai bahan baku untuk benda pakai gitu ya, misalnya pakaian, kemudian mungkin selimut atau mungkin spray misalnya, atau mungkin untuk jok kursi begitu ya. Jadi untuk elemen interior, tapi elemen interiornya itu adalah yang sering bersinggungan dengan kulit manusia gitu ya. Nah, kalau pakaian itu kan dia sering bersinggungan, yang paling sering bersinggungan dengan kulit manusia itu kan pakaian, sehingga membutuhkan bahan yang tadi lembut misalnya. Kemudian nyaman karena dia punya punya daya serap yang baik gitu. Jadi kapas ini bisa menyerap kelembapan itu ya mungkin bisa jadi kelembapan dari udara, kelembapan dari air misalnya. Jadi ketika Anda berkeringat gitu ya, kemudian kalau Anda berkeringat itu kan pasti mengeluarkan cairan ya tubuh Anda. Nah, ketika Anda menggunakan pakaian dari bahan baku kapas ini bisa menyerap keringat Anda, sehingga Anda terasa, kulit Anda tetap terasa kering karena terserap oleh si kapas ini. Nah, dari itu kapas ini nyaman digunakan karena itu tadi, dia bisa menyerap kelembapan tubuh Anda, bisa menyerap keringat Anda, kemudian disimpan di dalam seratnya itu dengan baik, jika tidak berlebihan ya keringatnya ya. Misalnya kalau keringatnya seember gitu ya, pasti ya enggak, bajunya ini jadinya nempel ke tubuh dan jadi tidak nyaman gitu. Tapi kalau Anda berkeringatnya secara wajar gitu ya, kalau wajar-wajar saja ya, pasti serat kapas ini masih mampu untuk membuat nyaman ya, membuat si pemakainya ini nyaman. Lalu selanjutnya, kapas ini dia mampu mengalirkan panas dengan baik. Tuh, jadi dia mampu istilahnya ya, serat-seratnya ini bisa memberikan rongga ya, ruang, sehingga udara panas gitu ya, udara panas ini bisa lewat melalui rongga-rongga atau ruang-ruangan antar serat ini. Hal ini nanti dia akan membuat sirkulasi. Nah, sirkulasi udara gitu ya, sirkulasi udaranya ini akan menjadi lebih baik gitu. Jadi itu tadi yang menyebabkan Anda kalau pakai kaos dari bahan kapas itu lebih nyaman daripada Anda pakai kaos yang dia misalnya kapas tapi ada campurannya, misalnya ada campurannya polyester misalnya seperti itu. Nah, itu nanti rasanya akan berbeda. Lebih nyaman ketika Anda yang menggunakan kaos yang dia 100% bahannya itu adalah kapas, daripada ada yang dicampur dengan serat sintetis misalnya. Kemudian kapas ini sangat mudah sekali rusak karena adanya serangga, jamur, lumut, dan ngengat ya. Tahu nggak ngengat? Ngengat itu kalau bahasa Jawanya ya, ngengat itu renget yang biasanya ada di almari Anda ya, almari Anda yang bikin pakaian Anda bolong-bolong. Nah, itu adalah renget. Pernah nggak sih Anda lihat renget itu
bentuknya itu kayak apa ya, kayak kecil panjang gitu, kemudian dia larinya cepet banget, punya sungut gitu ya. Nah itu yang namanya renget. Biasanya renget itu menghuni almari pakaian Anda. Nah ketika Anda punya pakaian-pakaian dengan bahan, tidak hanya kapas sebenarnya ya, bahan alami gitu ya, bahan alami, ini adalah apa namanya, makanan kesukaan si renget ini, si nengat ini gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya, kalau kapas sih pengalaman saya ya, kapas itu tuh tidak terlalu menjadi makanannya si renget ini, tetapi yang amat sangat disukai itu sebenarnya adalah apa namanya, wool ya, yang dari serat hewani ini, selulosa hewan ini. Wool itu sangat disukai sekali oleh nengat, karena saya pernah mempunyai blazer gitu ya dari bahan wool. Saya letakkan, karena jarang dipakai itu ya, saya letakkan di bagian paling bawah. Ternyata ketika saya mau menggunakan blazer itu tuh sudah bolong-bolong blazernya, karena dimakan si nengat ini, dimakan renget ini, ternyata dia suka sekali dengan ini tadi, wool. Lalu jamur. Nah, jamur ini juga sering sekali menimpa pakaian-pakaian dari bahan baku kapas, terlebih yang warnanya putih. Nah, yang warnanya, kalau yang berwarna gitu mungkin tidak terlalu terlihat, tapi begitu yang warnanya putih, kalau Anda pernah punya kaos gitu warnanya putih, atau punya kemeja gitu ya yang berbahan katun berwarna putih, kemudian dia lama sekali Anda simpan di dalam almari, tiba-tiba ketika Anda membutuhkan pakaian itu, pas Anda mau gunakan, pakaiannya jadi bercak-bercak kuning. Nah, itu tandanya pakaian Anda itu sudah kena serangan jamur ini ya. Dan jika ini apa namanya, sudah bercak kuning seperti itu, sudah susah sekali jamurnya dihilangkan gitu. Jadi udah nggak bisa hilang. Ya udah, kalau misalnya bercaknya ada noda-nodanya kuning-kuning gitu ya sudah, relakan saja bajunya itu bermotif gitu ya, bermotif jamur ini. Atau kalau misalnya Anda ingin jamurnya hilang, ya silahkan itu bisa dicelup pakai pewarna gitu ya. Jadi warnanya tidak lagi putih, tetapi dia menjadi pakaian yang berwarna, tetapi itu nanti bisa menutupi si noda-noda jamur ini. Tapi dia nggak hilang, cuman dia tertutupi aja gitu. Nah, jamur ini juga susah sekali dihilangkan, meskipun dengan cairan pemutih pakaian gitu juga masih tetap dia menempel di seratnya gitu. Karena memang ini riskan sekali terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Ada serangga, jamur, lumut, dan nengat ini ya. Jadi kondisikan almari penyimpanan pakaian Anda atau kain itu tetap dalam kondisi yang kering ya, jangan sampai lembab, karena ketika kondisinya itu lembab, nanti dia akan ini tadi merangsang gitu ya, tumbuhnya jamur, kemudian dia akan memanggil si nengat ini untuk dia bisa bersarang di situ gitu. Jadi pastikan almari Anda silahkan dikondisikan dalam kondisi yang tetap sirkulasi udaranya bagus. Kemudian juga jangan lupa diberi kamper gitu ya, diberi kapur barus, sehingga itu bisa mengurangi gitu ya, mengurangi tumbuhnya jamur dan nengat ini di almari Anda. Kemudian serat kapas ini bisa melemah karena adanya paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalnya Anda terbiasa untuk menjemur pakaian, misalnya yang dia berbahan baku katun, itu di kelantang, itu dalam artian sebenarnya dia sudah kering, tetapi tetap Anda jemur gitu di bawah terik matahari gitu ya. Misalnya Anda tinggal kuliah lama, Anda jemurnya pagi, kuliahnya sampai sore, sementara kondisi pada hari itu tuh sangat panas gitu ya, sangat panas sekali. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini nantinya ini akan mengakibatkan serat dari kapas ini akan mudah lapuk ya. Umurnya akan lebih pendek daripada kalau misalnya
Anda sudah menjemur si serat ini dalam waktu yang secukupnya. Misalnya sudah kering, oh ini sudah kering, langsung Anda angkat jemurannya. Nah, kemudian segera Anda setrika atau segera Anda lipat misalnya pakaian Anda. Nah, dengan yang sehari penuhnya Anda kelantang di bawah sinar matahari, nah ini waktu usia dari pakaian Anda atau tekstil Anda itu akan lebih pendek yang ini tadi, yang terlalu lama dijemur atau terlalu lama terkena paparan sinar matahari. Ya, jadi silahkan nanti bisa Anda, kalau memang Anda punya baju kesayangan yang baju kesayangannya itu ingin Anda pakai dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, itu jangan terlalu lama ketika proses penjemurannya. Ya. Aplikasi pada serat kapas ini dia biasanya digunakan pada sejumlah produk tekstil, entah itu pakaian, entah itu elemen interior ya yang tadi saya sampaikan, produk-produk yang dia banyak bersentuhan dengan kulit gitu. Nah, misalnya ada handuk, misalnya ada jubah mandi, penutup tempat tidur, penutup kursi. Nah, itu adalah produk-produk yang dia banyak sekali bersentuhan dengan kulit manusia. Nah, biasanya dia menggunakan ini tadi bahan baku dari kapas. Lalu juga kapas ini bisa dicampur dengan serat lain. Nah, serat lainnya biasanya adalah serat sintetis, misalnya rayon, ada polyester, ada spandek, ada latex, ada likra mungkin. Nah, serat-serat itu adalah serat yang bisa dimix, bisa digabungkan dengan kapas ini. Nah, kenapa kok serat ini digabungkan? Nah, serat ini digabungkan itu karena untuk menghasilkan kondisi tertentu gitu ya, untuk menghasilkan kondisi tekstil tertentu. Misalnya saya ingin membuat tekstil gitu ya, kain yang dia tahan terhadap kusut ya, tidak mudah kusut, tetapi dia juga tetap nyaman dipakai. Nah, misalnya seperti itu yang direncanakan gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat tadi serat kapas itu tidak tahan terhadap kerutan. Ya, seratnya itu mudah sekali berkerut gitu. Kalau menggunakan 100% dari kapas, otomatis nanti kan bajunya ini jadi mudah lecek ya, mudah mudah berkerut-kerut gitu ya. Jadi tampilan baju ini menjadi tidak baik, tidak bagus secara tampilannya. Ya, maka dari itu untuk mengurangi efek kerutan ini, serat kapas ini bisa dikombinasikan dengan serat sintetis. Misalnya kita menggunakan polyester, misal menggunakan polyester. Karena polyester ini dia punya karakteristik yang pertama dia tidak mudah berkerut. Ya, itu yang paling menonjol dari polyester. Jadi kalau kapas ini mudah berkerut, yang satunya seratnya ini tidak mudah berkerut, artinya kan nanti bisa dicari keseimbangannya ya. Jadi tetap berkerut tetapi tidak terlalu banyak. Nah, kayak gitu. Jadi tampilannya itu bisa lebih bagus. Misalnya kalau pakaian ini tuh digunakan, kalau digunakan itu kan biasanya aktivitasnya orang ini kan ada duduk, ada berdiri. Nah, kalau misalnya menggunakan 100% katun, ketika kain ini digunakan duduk dalam waktu yang lama, nanti bagian pantatnya itu udah kerut-kerut, banyak kerutan gitu ya kan, jadi tidak enak untuk dilihat. Nah, ketika ini nanti dicampur dengan polyester yang kemudian bisa meminimalisir kerutan pada seratnya. Bapak, jadi ketika pakaian ini digunakan aktivitas duduk lama gitu ya, ketika orangnya berdiri gitu, kemudian nah dia tidak, kerutannya itu tidak terlalu tampak gitu ya, tetapi dia masih nyaman digunakan karena ada kandungan katunnya. Sementara polyester ini karena dia sifatnya adalah sintetis, dia itu panas, tidak bisa menyerap kelembapan. Nah, tapi kalau digabungkan dengan kapas, yang satunya tidak menyerap kelembapan, tetapi yang satunya seratnya itu menyerap kelembapan yang baik, artinya kan ini jadi sedang-sedang. Jadi ya tetap terasa panas, tetapi tidak sangat panas gitu ya, tidak sangat panas pas dipakai, tetap masih nyaman ya, tetap masih nyaman dipakai, tetapi dia juga kerutannya ini bisa dikurangi atau diminimalisir.
Misalnya mau dikombinasikan dengan spandek. Spandek itu adalah serat yang karakternya adalah apa? Elastis, ya, melar gitu ya. Nah, sementara tadi serat kapas itu kan tidak bisa melar. Ya, ketika dua serat ini digabungkan jadi satu, artinya benang yang dihasilkan itu bisa punya elastisitas, punya daya mulur gitu ya. Nah, jadi ini bisa digunakan ke jenis-jenis fungsi pakaian yang dia membutuhkan daya mulur ini gitu. Misalnya untuk pakaian olahraga, itu kan dia butuh daya mulur olahraga yang membutuhkan ini ya pakaian yang fit gitu. Fit itu yang menempel di tubuh, misalnya olahraga renang gitu ya. Tapi bukan bikini loh ya. Pakaian renang yang untuk atlet itu kan Anda tahu kan dia pakaian renang untuk atlet itu seperti apa bentuknya. Nah, itu kan dia membutuhkan tuh press body supaya mempermudah pergerakannya si atlet ini di dalam air misalnya. Nah, itu dia bisa menggunakan campuran. Tetap ada katunnya misalnya, atau mungkin untuk olahraga yang lain, misalnya untuk olahraga misalnya badminton mungkin. Nah, itu tetap dia membutuhkan sesuatu yang nyaman. Jadi tetap ada campuran si kapasnya dengan bahan lain, misalnya bahan spandek, atau mungkin untuk pakaian dalam misalnya. Pakaian dalam itu kan juga butuh sesuatu yang fit gitu kan. Makanya kalau misalnya Anda berbelanja pakaian dalam itu, kalau Anda mengamati labelnya, biasanya itu tidak 100% katun, tetapi di sana ada campurannya. Entah ada campurannya spandek bisa, atau ada campurannya likra juga bisa. Yang pasti biasanya di sana dicampurkan bahan-bahan yang sifatnya itu adalah elastis, sifatnya itu adalah melar gitu. Nah, lanjut. Nah, inilah penampakan dari yang namanya tanaman kapas. Ya, jadi tanaman kapas ini adalah tanaman yang pendek. Pendek dalam artian pendek itu pendek usianya juga gitu ya. Jadi setelah dia dipanen gitu ya. Jadi setelah dia dipanen itu dia sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jadi sekali panen. Kapas ini hanya sekali panen gitu ya. Jadi setelah panen ya sudah, nanti dia harus ditanam ulang. Tanamannya itu harus ditanam ulang gitu, karena untuk hasil yang selanjutnya itu tidak bisa sebaik hasil yang pertama. Misalnya masih ada pohon kapasnya gitu ya, tetapi untuk panenan yang selanjutnya itu sudah tidak bisa sebaik panenan yang pertama. Maka kalau misalnya Anda melihat video-video, Anda nanti bisa browsing di YouTube, banyak sekali gitu ya video tentang pemanenan kapas gitu ya, pemanenan kapas. Kalau Anda lihat itu setiap kali si pengusaha ini panen kapas itu langsung sekalian juga pohonnya ini dirusak gitu ya. Jadi pohonnya itu sekalian juga hilang. Jadi seperti kita panen padi itu kan ya, panen padi itu kan kalau padinya itu sudah dipanen itu kan sawahnya itu kemudian langsung babat habis gitu ya tanamannya. Jadi padi itu tidak bisa tumbuh 2 kali gitu. Nah, ini sama juga dengan kapas gitu. Kapas ini kondisinya adalah tidak bisa tumbuh 2 kali. Jadi selesai dia berbuah dipanen ya sudah, pohonnya ini mungkin mati atau mungkin dia sudah menjadi pohon yang tidak produktif gitu. Nah, bentuknya itu seperti ini, tanaman kapas. Jadi dia berasal dari biji bunga ya. Ini kapas itu sebenarnya adalah bunga. Kalau bisa Anda amati gitu, ini sebenarnya bunga yang dia berasal dari biji gitu. Nah, kemudian ketika bunganya ini dia berbuah ya, bunganya ini merekah gitu ya. Jadi ada biji, kemudian bijinya itu menjadi bunga, semacam kelopak bunga begitu. Kemudian kelopak bunganya ini kemudian dia merekah muncul kapasnya ini, muncul kapasnya. Nah, jadi kapas
ini dia adalah buah sekaligus bunga. Jadi bunga yang merekah, kemudian muncul kapasnya. Di dalam kapasnya ini nanti menghasilkan biji kapas juga. Jadi di dalam putih-putihnya ini nanti ada bijinya kecil-kecil gitu. Ya, kapasnya seperti itu. Kemudian bentuk pohonnya ini seperti ini ya pohonnya. Dan perlu diingat bahwa pohon tanaman kapas ini tidak cocok ditanam pada kondisi tropis. Jadi seperti di Indonesia, ini tidak cocok ditanami kapas itu ya. Bisa, kapas ini bisa hidup gitu ya, bisa hidup, bisa tumbuh, bisa menghasilkan serat kapas gitu, tetapi tidak bisa maksimal ya, hasilnya tidak bisa sebaik yang ada di gambar ini gitu. Jadi kapasnya itu sedikit gitu ya, kecil, hasilnya tuh hanya sedikit gitu. Berbeda dengan kapas yang ditanam di negara subtropis ya. Jadi kapas ini adalah memang lebih cocok dia ditanam di iklim yang subtropis gitu. Subtropis ini dia akan menghasilkan buah yang baik gitu ya, buah kapas yang baik, hasilnya bisa maksimal gitu di subtropis. Maka dari itu yang biasanya menanam kapas itu adalah negara-negara di kawasan Amerika. Nah, Amerika meskipun tidak semuanya ya, jadi tidak semua negara itu cocok untuk tanaman kapas, tapi biasanya Amerika, kemudian Mesir, kemudian ada juga di India, India bagian mana ya? Bagian agak utara begitu ya, India agak utara begitu. Jadi di bagian yang subtropis itu dia cocok sekali digunakan untuk budidaya tanaman kapas ini. Nah, untuk hasil kainnya ini bisa bervariasi dari kain yang dia sifatnya adalah tebal, tipis, yang ditenun maupun yang dia menggunakan metode jeratan atau metode jalinan, ini bisa dihasilkan, atau mungkin yang non-woven ya, mungkin ya non-woven juga bisa menggunakan serat kapas ini. Jadi serat kapas ini memang sangat fleksibel penggunaannya. Ya, oke. Saya berhenti di sini dulu mengenai serat kapas. Ya, jadi itu tadi karakteristik ya yang lebih Anda bisa highlight itu adalah karakteristik seratnya bagaimana sehingga dia cocok digunakan sebagai bahan baku dari pakaian gitu. Nah, kemudian saya juga ingin nanti menampilkan ya video mengenai pengolahan kapas ini, tetapi kalau misalnya nanti saya tidak sempat menampilkan videonya, Anda bisa mencari sendiri sebenarnya di YouTube, banyak sekali gitu. Jadi Anda nanti bisa tahu gitu ya, oh pengolahan kapas ini tuh begini ya sebelum akhirnya nanti masuk ke pabrik gitu tuh. Kapas tuh melalui perjalanan yang sangat panjang gitu, dari ladang kapas, kemudian dia dipanen, diangkut, masuk ke pabrik ya, pabrik pengolahan kapasnya sampai nanti jadi benang itu dia punya fase yang sangat panjang. Jadi kalau Anda sekarang punya pakaian itu tolong pakainya tuh dihargai sekali gitu ya, dirawat begitu, karena ini tadi perjalanan dari pembuatan tekstil ini, entah itu yang dengan metode yang tradisional atau modern, ini dia punya memerlukan waktu yang panjang. Kemudian selain kapas, ini juga ada yang namanya serat bembrek. Ya, serat bembrek ini adalah nama dagang ya sebenarnya, merek gitu ya, merek dagang. Merek dagang dari apa? Dari benang filamen yang diproduksi oleh pabrik benang asal Jepang, yaitu Asahi Kasei, yang berasal dari serat cupro. Serat cupro itu adalah serat-serat pendek yang dia menempel di sekeliling biji kapas. Ya, jadi kalau yang sebelumnya, jadi bembrek ini adalah inovasi baru sebenarnya. Jadi bembrek ini itu
munculnya kira-kira tahun berapa ya? Tahun-tahun ya sekitar tahun 2010 lah mungkin baru ditemukan yang namanya serat Dumbrek ini. Jadi tadi kapas, itu kan kapas tuh punya di dalam seratnya itu nanti pasti ada bijinya. Ya, biji tanaman kapas ini yang dia itu ikut dipanen bersama dengan serat kapasnya. Nah, kalau dulu itu biji kapasnya itu dianggap sebagai sampah gitu ya. Jadi dia nanti akan ikut disortir pada saat serat kapas ini dibersihkan. Dulu itu seperti itu. Nah, ternyata ketika serat kapas ini dibersihkan, kemudian bijinya ini dianggap sebagai sampah, di dalam pada ini permukaan biji tanaman kapas ini di sana itu masih menempel serat-serat kapas gitu ya. Jadi yang tidak bisa yang dia tidak turut tersedot gitu ya, tersedot ke proses selanjutnya gitu. Jadi dia dianggap serat-seratnya ini sudah dianggap sebagai sampah. Padahal seratnya ini masih lumayan banyak gitu ya, masih lumayan banyak. Kalau dia dikumpulkan, dia ternyata masih bisa digunakan atau diolah untuk menjadi serat cupro ini. Itu ya di situ. Jadi di sekeliling biji kapas ini masih ada serat pendeknya kecil-kecil gitu yang menempel. Nah, kemudian serat ini itu diambil, ditarik menjadi benang filamen, kemudian dia diproses gitu ya, diproses sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan yang namanya benang Dumbrek ini. Ya. Nah, karena dia masih mengandung minyak, karena dia menempel pada bijinya itu punya minyak gitu ya, dia ada minyaknya. Nah, ketika serat yang mengandung minyak ini, dia akan menghasilkan efek yang berkilau. Ya, dia akan menghasilkan efek yang berkilau dan juga karakternya masih lembut gitu ya, seperti karakter kapas gitu. Tetapi di sini perbedaannya adalah serat yang diambil itu tidak seperti tanaman kapas yang dia punya serat yang pendek atau serat stapel, tapi di sini itu seratnya menghasilkan serat yang panjang atau serat filamen. Ya, seratnya itu panjang-panjang membentuk filamen-filamen seperti sutra. Sehingga dia punya efek berkilau justru lebih berkilau daripada serat kapasnya itu sendiri. Ya, jadi serat Dumbrek ini meskipun dia adalah sebenarnya itu adalah semacam sisa begitu, serat sisa, tetapi ternyata dia punya keunggulan ya. Keunggulannya adalah dia punya kilau karena biji dari tanaman kapas ini dia mengandung minyak. Minyaknya ini dia menghasilkan kilauan gitu ya. Ya, hasilnya dari kainnya itu nyaman, karakteristiknya adalah seperti katun, ya nyaman dipakai, kemudian dia punya sirkulasi udara yang baik, lembut, tetapi dia ada sedikit efek kilaunya seperti sutra. Ya, jadi di sini benang Dumbrek ini benangnya itu memang berkilau, kelihatan sekali berkilau. Ketika ditenun kainnya juga akan menghasilkan kain yang berkilau. Ya, kainnya itu seperti sutra, tetapi ini sebenarnya adalah berasal dari katun ya. Karakternya itu seperti katun. Ini namanya Dumbrek. Nah, selanjutnya ada serat alami yang dia berasal dari tanaman kapuk. Ya, kapuk ini merupakan serat yang diperoleh dari biji atau bunga ya, buah ya, mungkin saya anggapnya buah dari tanaman pohon randu ya, pohon randu. Biasanya pohon randu ini dia adalah pohon-pohon yang banyak sekali tumbuh di iklim tropis ya, seperti di Jawa. Nah, di Jawa ini banyak sekali pohon randu, tapi tidak di kota ya, yang pastinya di desa. Di desa-desa itu masih banyak sekali pohon randu ya. Pohon randu ini pohonnya besar sekali, tinggi gitu ya. Kemudian dia menghasilkan
seperti apa ya, seperti buahnya itu bisa sebesar tangkupan tangan manusia gitu ya, atau mungkin bisa lebih besar lagi itu buahnya. Nah, ketika buah ini merekah, di dalamnya itu keluarlah ini serat kapuk ini. Bentuknya mirip sekali dengan kapas ya, jadi dia serat-serat halus berbulu-bulu gitu. Nah, pohon ini tuh bisa tumbuh sekitar 60-70 meter, dapat memiliki batang pohon yang cukup besar sehingga bisa mencapai diameter 3 meter. Ini kalau pohonnya sudah cukup tua sekali ya, diameter pohonnya itu bisa mencapai 3 meter gitu. Banyak sekali tumbuh di iklim tropis, misalnya di Indonesia, di Asia ini ya, di Asia Tenggara misalnya, di Jawa, Malaysia, Filipina, dan di Amerika Selatan. Intinya kapuk ini hanya bisa tumbuh di iklim tropis gitu. Kalau di subtropis itu punya kapas, ternyata di iklim tropis juga Tuhan itu udah melengkapi kalau di orang-orang di iklim subtropis itu untuk bikin pakaian itu bisa pakai kapas, tetapi kalau orang-orang tropis ini bisa memakai kapuk ini bisa digunakan untuk pakaian gitu. Karakteristiknya dia lembut, licin, dan getas. Getas itu apa ya? Getas itu adalah mudah dibelah, mudah sekali untuk seratnya itu mudah sekali untuk dipisahkan gitu, untuk dipisahkan. Jadi kapuk ini lebih lembut daripada kapas, lebih licin daripada kapas, seratnya lebih panjang daripada kapas. Ya, itu. Lebih lembut, licin, dan panjang daripada kapas. Kemudian lebih lurus juga daripada kapas. Kalau kapas itu cenderungnya dia adalah seratnya itu lebih keriting gitu ya, lebih bengkok-bengkok. Tetapi kalau kapuk ini dia kecenderungannya adalah lebih lurus gitu seratnya. Kemudian dia tidak elastis karena dia punya dinding seratnya yang sangat tipis sehingga sulit untuk dipintal. Nah, ini kelemahan dari kapuk ini adalah ini. Kelemahannya adalah dia sulit untuk dipintal. Sehingga meskipun bisa digunakan sebagai bahan baku dari pakaian, tetapi untuk memprosesnya ini susah. Jadi kapuk ini juga jarang sekali digunakan sebagai bahan baku untuk tenun gitu, meskipun bisa ditenun tetapi agak sukar gitu ya. Dia punya karakter yang transparan dan tidak higroskopis. Lalu dia menyerap suara. Jadi karena dia sifatnya adalah menyerap suara, maka dia sebenarnya cocok sekali digunakan untuk bahan baku peredam gitu ya, peredam suara gitu misalnya. Kalau punya biasanya untuk studio itu kan dia membutuhkan bahan peredam suara, itu bisa menggunakan kapuk ini, bahan kapuk ini bisa, tetapi jarang sekali ya ini dimanfaatkan ke arah sana. Lalu kapuk ini mudah terbakar, dia bersifat antiseptik dan dia bersifat menghambat panas. Menghambat panas yang tidak baik gitu. Jadi karakternya ini berbeda dengan kapas gitu ya, meskipun bentuknya sama tapi dia punya karakter yang berbeda. Kalau kapuk ini dia cenderungnya adalah lebih, kalau digunakan dipakai ini lebih gerah gitu ya, lebih panas gitu daripada si serat kapasnya itu sendiri. Maka dari itu kalau pemanfaatan dari serat kapuk ini biasanya kalau kita orang-orang Jawa digunakan sebagai apa? Sebagai bahan baku untuk kasur, untuk alas tidur, kemudian bisa bantal, bisa guling gitu ya. Jadi lebih diarahkan untuk ke sana daripada pembuatan pakaian. Ini untuk kapuk. Aplikasinya dia tidak bisa digunakan sebagai bahan baku pakaian karena sifatnya getas ini tadi, kemudian licin juga. Dan dia kapuk ini bisa dipintal tetapi tidak mudah untuk dipintal ya, tidak gampang gitu. Biasanya digunakan sebagai pengisi pelampung, kasur, dan bantal, atau untuk furnitur biasanya. Karena furnitur ini kan masih dilengkapi lagi dengan ini ya, dengan
kain pelapis gitu, sehingga kalau kain pelapisnya ini bahan bakunya adalah dari kapas, dari kapas, ini dia masih nyaman gitu meskipun di dalamnya itu ada kapuk. Baik digunakan untuk isolasi suara dan isolasi panas. Nah, ini adalah bentuknya dari tanaman kapas, tanaman pohon randu ya, pohon randu yang dia menghasilkan kapas. Kapas itu bijinya itu bentuknya seperti ini. Lalu seratnya bentuknya adalah begini. Seratnya dari kapas. Nah, biasanya untuk lebih ke elemen ini ya, furnitur, itu bisa jadi pengisi bantal atau pengisi kasur atau matras mungkin ya, matras untuk tempat duduk atau matras yang lain, itu masih memungkinkan ketika dia menggunakan bahan baku ini. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, yang keempat, tadi sudah ada kapas, ada bembrek, lalu ada kapuk, sekarang ada linen. Linen ini terdiri dari 70% selulosa dan 30%-nya adalah pektin, abu, jaringan kayu, dan uap air. Ini kalau kandungan dari tanamannya ya. Tanaman linen ini merupakan salah satu serat alami yang paling mahal ya, dan dia dibuat dari tanaman lenan. Nah, produksi linen ini membutuhkan banyak sekali tenaga kerja atau padat karya karena masih dibuat dengan metode yang manual, sehingga dia hanya bisa diproduksi dalam jumlah yang kecil, yang terbatas. Jadi kalau Anda punya pakaian dari linen ini, tolong dirawat sekali ya, karena untuk membuatnya itu tidak mudah. Namun kain linen ini bernilai karena sangat sejuk, segar, digunakan pada saat cuaca panas. Nah, ini biasanya tanaman linen ini juga bukan tanaman tropis, dia adalah tanaman subtropis. Maka dari itu jarang sekali di Indonesia menggunakan tanaman ini, menggunakan pakaian yang menggunakan tanaman ini. Apalagi produksinya itu sangat terbatas, jadi tidak semua kalangan ini bisa menikmati pakaian yang dia berbahan baku linen. Jangan bolos-bolos bayar lah, mobil sotek. Karakteristiknya dia merupakan serat nabati yang terkuat karena dia dibuat dari serat batang ya, serat batang tanaman. Elastisitasnya tidak bagus gitu, jadi dia tidak elastis maksudnya, sehingga dia juga mudah mengkerut seperti kapas juga. Relatif halus, mulus, kemudian dia lembut saat dicuci. Berdaya serap tinggi sama dengan kapas, penghantar panas yang baik sehingga dia kalau dipakai itu terasa sejuk, lalu dia menghasilkan efek yang berkilau, mudah rapuh, mudah kusut, mudah sobek. Ya, jadi hati-hati kalau punya linen ini. Saya pernah punya satu pakaian linen yang dia sudah lumayan tua begitu ya usia seratnya gitu. Jadi ketika saya tidak sengaja cuci dengan mesin cuci, akhirnya seratnya ini sobek gitu. Harusnya memang tidak dicuci dengan mesin, jadi harusnya manual saja ketika untuk mencuci si serat linen ini. Kemudian dia bisa rusak karena jamur, keringat, dan pemutih. Hati-hati yang punya linen ini, jangan diputihkan, jangan di clean, jangan di bleaching gitu ya kalau mencuci. Kemudian kalau menyimpan juga harus hati-hati karena dia rawan terhadap jamur. Tahan terhadap ngengat dan serangga gitu ya. Ini jadi tidak mudah dimakan oleh ngengat karena dia keras gitu ya, berasal dari serat batang. Aplikasinya digunakan sebagai pakaian, lalu digunakan sebagai perabot rumah tangga, ya bisa jadi taplak meja, bisa jadi spray, wallpaper, kertas dinding, penutup dinding, dekorasi, dan sebagainya.
atau bisa juga sebagai pelapis pada industri aksesoris gitu ya, ada koper, kanvas, nah, itu bisa dijadikan kain pelapisnya atau mungkin kain utamanya karena kainnya ini kuat gitu ya. Bisa juga menjadi campuran dari kapas. Nah, linen, nah tanamannya bentuknya seperti ini ya, seperti rumput gitu, seperti rumput dia diambil dari batang tanamannya. Kemudian tanaman ini kalau produksi manual itu dia harus dipukul-pukul terlebih dahulu, kemudian seratnya disejajarkan, baru nanti dia bisa menghasilkan benang seperti ini, benang linen seperti ini. Nah, untuk aplikasi tanaman pakaian itu bisa yang seperti gambar paling kanan ya. Jadi kalau ketika dia sudah ditenun menjadi kain itu sepertinya kainnya itu bentuknya buruk rupa gitu ya, nggak bagus gitu ya. Kok kainnya kok kayak gini, ada apa namanya, seratnya tidak rata gitu ya. Tetapi kain yang dia bahan bakunya ini linen tuh harganya cenderung mahal gitu ya, relatif mahal kainnya gitu. Karena ya memang sulitnya dari produksinya, juga sulitnya dari pemrosesan bahan bakunya. Lanjut adalah serat abaka. Nah, serat abaka ini hampir sama dengan linen ya bentuknya gitu, karena dia juga asalnya dari batang tanaman juga, batang tanaman abaka gitu ya, bentuknya seperti ini kalau sudah diproses seratnya. Lalu ada serat goni. Nah, serat goni ini mungkin Anda sering melihat karena ini biasa beredar di daerah kita gitu ya, di Indonesia, di Jawa. Serat goni ini dia juga sama dari tanaman yang mirip dengan tanaman tadi, tanaman abaka, tanaman linen gitu ya. Dia bisa semacam rumput begitu yang dia bisa dibudidayakan dan dia bisa dipanen. Karakteristiknya itu dia tidak tahan lama karena cepat rusak bila kena kelembapan. Kekuatannya kurang dan dia tidak bisa dipulihkan menjadi putih bersih. Jadi warnanya itu kecoklatan. Aplikasinya dia biasanya untuk karpet, untuk kain-kain kasar, karung misalnya atau kantong misalnya. Itu menggunakan serat goni ini. Nah, bentuknya seperti ini serat goni. Ya, benangnya seperti yang di sebelah kanan. Ketika sudah ditenun, dia seratnya seperti yang di sebelah kiri. Lalu ada rami. Rami ini adalah serat kayu yang menyerupai batang lenan atau linen yang juga dikenal sebagai rumput rea di Cina. Jadi ya bentuknya hampir-hampir sama. Lalu karakteristiknya dia kaku, rapuh, dan berkilau. Aplikasinya ke kanvas bisa, kain pelapis bisa, pakaian juga bisa. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, rumput rea itu rumputnya ini apa namanya? Seperti apa ya ini ya? Seperti lidah buaya mungkin ya, seperti itu ya. Diambil dari batang daunnya ya, batang daunnya. Ini dia diproses. Hasilnya nanti adalah sisal dari rami, kemudian sisal dari rami ini nanti bisa dipilin menjadi benang. Nah, biasanya kan Anda tahu ya, kalau misalnya Anda pelihara kucing itu kan ada tempat untuk mengasah kuku. Nah, ini tuh dia biasanya diambil dari ini, batang tanaman sisal dari rami ini. Lalu sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini bisa dimanfaatkan ya menjadi hiasan dinding yang dia sifatnya adalah meredam suara, bisa juga untuk tali, dan kemudian sekarang bisa juga untuk packaging makanan ya, karena dia sifatnya alami, aman sebagai packaging ini. Nah, sabut kelapa seperti ini, kalau di tempat kita biasanya digunakan untuk apa ya? Sabut kelapa ini untuk keset, ya untuk dipilin begitu, kemudian
ditenun mungkin ya, ditenun atau dianyam begitu untuk keset bisa, atau untuk pot media tanam itu juga bisa ya, untuk bahan baku penghias pot juga bisa. Lalu pina atau serat nanas. Nah, bentuknya seperti ini nih. Tanamannya adalah tanaman seperti yang tadi sisal dari rami ya, mirip seperti itu. Jadi diambil dari daun, kemudian diproses, daunnya menjadi seperti ini ya. Lalu dia menjadi serat seperti ini, dan dari sini baru kemudian nanti dipintal. Gitu. Lalu ada sansevieria. Nah, sansevieria itu kalau ini Anda punya tanaman di rumah, tanaman lidah mertua. Nah, lidah mertua itu adalah jenis dari sansevieria atau lidah buaya sebenarnya. Nah, dia menghasilkan serat-serat begini, dan ini bisa diproses juga menjadi kain. Oke, selanjutnya adalah serat alami yang lain. Dia ada serat yang berasal dari hewan ya, hewani gitu. Ada wool, ada sutra, dan ada bulu yang komposisinya adalah protein ya. Kalau wool itu dari domba, kalau sutra itu dari ulat sutra, kalau bulu itu dari hewan berbulu gitu ya, hewan berbulu. Ada bermacam-macam hewan berbulu. Oke, sampai di sini. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan mengenai serat alami yang pertama ini, yang berasal dari tumbuhan? Silahkan. Untuk materi saya hari ini adalah serat alami yang berasal dari tumbuhan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalian mau bertanya? Sebentar Valeno suaranya tidak jelas, bisa menggunakan kolom chat saja kalau ingin bertanya. Iya, putus-putus suaranya Valeno. Ya, silakan bisa menggunakan kolom chat saja untuk pertanyaannya ya. Ya. Yang lain apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Ini saya gunakan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Saya izin bertanya, Bu. Silahkan, Istrina. Apakah ada serat alami yang tidak mudah menyerap bau-bauan, Bu? Misalnya seperti penetral, yang tidak menyerap bau, ya Allah, sekali. Maaf Bu. Bentar. Apakah ada serat alami yang bisa menetralkan bau-bauan gitu. Bau-bauan apa? Keringat gitu? Iya, bau keringat atau bau jamur mungkin. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Rifania. Nisrina ya, saya jawab pertanyaannya Nisrina dulu ya. Apakah ada serat alami yang dia bisa menetralkan bau-bauan? Jawabannya tidak ada gitu ya. Jadi bau itu kan sebenarnya bukan berasal dari bau itu kan sebenarnya berasal dari bakteri ya. Jadi bukan karena seratnya itu kemudian nanti bisa berubah menjadi berbau gitu, enggak. Tetapi ketika serat itu kemudian dia bercampur dengan zat lain gitu ya, zat lain, misalnya di sini kalau misalnya kita kasusnya pakaian itu, misalnya zat lain itu adalah kandungan dari keringat. Nah, sementara keringat ini biasanya di sana ada yang namanya bakteri, karena di tubuh kita itu sebenarnya kan ada banyak sekali bakteri ya, ada bakteri baik dan bakteri yang tidak baik gitu. Nah, yang menyebabkan kemudian kita punya bau badan itu kan sebenarnya adalah bakterinya, bukan
bukan dari seratnya gitu ya. Jadi seratnya itu sifatnya adalah hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai pemicu gitu. Misal begini, misal kita misal tadi ada serat alami kapas, ada serat sintetis polyester gitu ya. Nah, kalau sifatnya dari serat alami kapas itu kan dia bisa menjadi menghantar sirkulasi udara yang baik, bisa menjadi penyerap kelembapan misalnya. Sementara serat dari polyester dia tidak, ya, dia sirkulasi udaranya tidak bagus, kemudian dia juga bukan merupakan serat yang menjadi pengantar dia tidak mudah untuk menyerap keringat gitu. Nah, pada saat kita menggunakan pakaian dengan kandungan serat ini, misalnya serat polyester, otomatis kan ketika kita berkeringat itu kan tidak bisa terserap oleh si kainnya, sehingga keringat yang ada di tubuh kita itu dia akan memicu tumbuhnya bakteri lebih banyak begitu daripada kalau kita menggunakan serat katun yang seratnya itu dia bisa menyerap keringat. Maka kalau Anda menggunakan pakaian katun gitu ya, itu biasanya adalah meskipun Anda berkeringat, itu Anda tidak bau badan gitu ya. Tetapi kalau menggunakan serat sintetis misalnya, itu ketika Anda berkeringat, itu Anda menjadi bau badan gitu. Ya, sebenarnya berkeringat menjadi bau badan ataupun tidak bau badan, ini itu tidak tergantung pada itu pengaruhnya adalah ke bakteri gitu ya, ke bakteri. Nah, ketika Anda menggunakan serat yang itu bisa menyerap basah, itu otomatis dia pertumbuhan bakterinya itu akan lebih kecil karena ini bisa terserap oleh seratnya. Sementara kalau serat ini tidak bisa menyerap si keringat itu, kemudian tidak bisa menyerap basahnya itu, pada akhirnya dia akan menimbulkan bakteri yang lebih banyak. Nah, itu juga akan menghasilkan yang namanya bau badan. Ya, jadi penjelasannya mungkin seperti itu. Kenapa kok kita kalau pakai baju itu kadang ada yang bajunya itu bisa memicu bau badan, kadang ada bajunya itu yang tidak memicu bau badan gitu. Nah, sekarang Anda sebagai orang tekstil tuh harus lebih selektif gitu ketika Anda berbelanja pakaian gitu. Kalau memang pakaian itu kandungannya adalah dari serat-serat yang memang dia itu ini tadi bisa menyerap kelembaban, artinya kalau saya pakai ini itu bisa mereduce mengurangi bau badan saya. Tetapi kalau serat-serat yang dia tidak bisa menyerap kelembaban, ya pastinya Anda harus sedia parfum ekstra gitu ya, harus sering-sering semprot parfum. Soalnya ya itu akan menghasilkan ini tadi, kalau Anda berkeringat, aktivitas Anda banyak, ya Anda menghasilkan keringat berlebih, otomatis pakaian Anda ini nanti akan memicu adanya yang namanya bau badan ini. Ya, gitu ya. Jadi penjelasannya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Anda aktivitasnya tidak terlalu banyak, misalnya Anda hanya kondangan itu di dalam ruangan ber-AC misalnya, tertutup ber-AC, otomatis kan Anda tidak akan banyak mengeluarkan keringat. Anda pakai baju-baju polyester, baju-baju nilon, itu nggak masalah gitu. Ya, tapi kalau misalnya Anda beraktivitas di luar ruangan, terus Anda pilih bajunya itu dari bahan polyester dan nilon, yaitu penderitaan Anda pastinya nanti. Udah Anda keringetan, bau badan, nggak bawa parfum lagi. Ya, kira-kira begitu ya. Nisrina ya. Nah, kemudian kok ada, ya kasusnya ini, saya jadi punya kasus ini, ada serat-serat yang dia di pemicunya nih nggak boleh main di sini ya. Bilang bahwa ini ada kandungan non bakterinya. Pernah lihat nggak serat seperti itu? Misalnya sekarang ada serat, ada handuk ya, handuk. Saya pernah mendapatkan tuh handuk. Di labelnya itu dia menerapkan label kandungan
non bakteri gitu, non bacterial gitu. Atau ada mungkin apa ya, kayak mungkin di beberapa pakaian dalam gitu ya, pakaian dalam atau mungkin juga pakaian gitu, di situ ada kandungan non bakteri gitu, non bacterial, serat gitu. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan itu bisa seperti itu gitu ya. Nah, kalau dari kandungan seratnya sendiri, saya balik lagi tadi, itu tidak bisa gitu ya. Kalau seratnya alami ya, itu tidak akan mungkin bisa menolak bakteri. Nah, tetapi serat ini itu bisa diproses itu ya, diproses dengan metode tertentu, diberikan zat tertentu sehingga serat ini dia bisa apa ya, dia bisa punya kandungan non bakteri gitu. Jadi ini adalah zat tambahan, bukan merupakan zat alami yang dia merupakan kandungan asli dari serat itu, bukan. Tetapi ini sudah diproses gitu ya, diproses sedemikian rupa, diberi tambahan zat tertentu sehingga serat ini dia punya karakter yang dia bisa menolak bakteri ya, tidak menolak 100% gitu enggak, tetapi dia lebih lebih mengurangi kalau bakteri itu menempel di seratnya itu sedikit lah, istilahnya seperti itu, sehingga nantinya ketika ini digunakan, yaitu tadi kalau misalnya baju ya tidak mudah untuk berbau misalnya. Kalau itu handuk misalnya, handuk itu kan biasanya kalau kena basah kemudian dia tidak segera dijemur kan itu juga berjamur, nanti akan bau. Nah, itu ada beberapa serat yang sudah diproses, kemudian ini tadi akan menghasilkan serat baru yang dia bisa menangkal bakteri. Nah, tapi itu harus diproses, tidak merupakan sesuatu yang alami dari serat tersebut. Ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Valeno bertanya mengenai abaka itu dari pisang abaka. Ya, bagaimana cara pengolahan atau pembuatan dari pisang? Ya, oke. Kalau untuk metode pembuatannya ya, Valeno, mungkin semoga saya bisa memutarkan video nanti di akhir sesi kita membahas mengenai serat alam gitu ya. Ini kan baru tumbuhan, nanti ada hewan. Nah, semoga saya bisa memutarkan video mengenai pembuatan serat abaka ini. Tetapi kalau misalnya tidak, Anda sudah bisa mendapatkan video-video ini via YouTube ya. Jadi di YouTube itu sudah ada banyak sekali video yang dia akan menerangkan cara pembuatan serat-serat abaka, rami, kemudian kapas. Itu Anda bisa mendapatkan dari sana. Gitu. Jadi misalnya ini nanti saya tidak sempat untuk menerangkan, Anda bisa mendapatkan gambaran ya, paling tidak gambaran pembuatannya dari sana. Ya, oke, silahkan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, untuk perkuliahan hari ini bisa saya cukupkan ya, sampai di sini. Untuk minggu depan saya akan melanjutkan mengenai serat alami, tapi yang dia berasal dari hewan ya, berasal dari protein hewani itu. Oke, tidak ada pertanyaan ini semuanya. Oke, sama-sama Valeno. Terima kasih ya atas perhatiannya dalam mengikuti sesi perkuliahan dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan dalam kondisi yang sehat dan bisa menerima perkuliahan dengan baik. Untuk semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Afrika.